Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 bertemu lagi dengan saya Miss Purwanti dalam pelajaran IPA. Nah, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu dalam keadaan berbahagia. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam tema baru, yaitu pewarisan sifat. Nah, pernahkah ketika kalian bercermin, kalian memperhatikan wajah atau mungkin tubuh kalian memiliki kemiripan atau tidak dengan anggota keluarga kalian yang lain? Misalnya ayah, ibu, atau kakak dan adik. Anggota tubuh kita atau wajah kita, kalau kita perhatikan, misalnya mata, ada yang bulat, ada yang sipit. Miripkah dengan ayah atau ibu? Kemudian misalnya lagi rambut, miripkah? Misalnya ada yang keriting, ada yang lurus, mirip dengan ayah atau ibu? Atau misalnya warna kulit, putih, coklat, sawo matang, dan yang lainnya, miripkah dengan anggota keluarga yang lain? Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dipelajari dalam pewarisan sifat ini. Apa itu pewarisan sifat? Nah, pewarisan sifat adalah ciri atau sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari induk ke anak-anaknya. Pewarisan sifat sendiri diatur oleh yang namanya gen. Apa itu gen? Gen adalah unit penurunan sifat pada makhluk hidup. Nah, apa itu fungsi gen? Gen memiliki fungsi antara lain yang pertama adalah mengatur dan mengontrol perkembangan tubuh pada individu. Yang kedua, menentukan informasi genetik atau menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan yang ketiga adalah menentukan penurunan sifat pada keturunannya. Nah, kemudian apa itu gen? Gen terletak pada kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur halus berisi DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik. Nah, kemudian bagaimana dengan struktur kromosom? Kromosom memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kromatid. Kromatid merupakan salah satu lengan kromosom. Yang kedua yaitu sentromer, yang merupakan kepala kromosom yang berbentuk bulat sebagai pusat dari kromosom. Nah, sentromer ini akan membagi kromosom menjadi 2 lengan. Dan bagian yang ketiga adalah lengan kromosom, yang merupakan bagian utama dari kromosom yang berisi gen. Nah, anak-anak, kromosom sendiri dalam tubuh makhluk hidup memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, dalam kromosom tubuh atau disebut dengan autosom, kromosom memiliki fungsi untuk mengendalikan sifat-sifat tubuh. Sedangkan yang kedua, yaitu dalam kromosom seks atau disebut juga dengan gonosom, kromosom berfungsi untuk mengendalikan atau menentukan jenis kelamin. Susunan kromosom tubuh atau autosom berbeda dengan susunan pada kromosom seks atau gonosom.
Untuk kromosom tubuh atau autosom tersusun secara berpasangan atau disebut dengan diploid. Biasanya dilambangkan dengan 2N. Sedangkan untuk gonosom atau kromosom seks tersusun secara tidak berpasangan atau disebut dengan haploid dan biasanya dilambangkan dengan N. Jumlah kromosom tubuh ada 46 atau 23 pasang. Dan penjabarannya adalah kromosom nomor 1 sampai 22 adalah kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom ke-23 adalah gonosom atau disebut kromosom kelamin. Sehingga dalam penulisannya untuk kromosom pada laki-laki ditulis dengan 22 AA plus XY dan pada kromosom perempuan ditulisnya 22 AA plus XX. XY merupakan kromosom kelamin atau gonosom pada laki-laki, sedangkan XX adalah kromosom kelamin pada perempuan. Kemudian, bagaimana bentuk pada kromosom? Kromosom mempunyai 4 bentuk. Yang pertama adalah metasentris, di mana pada bentuk metasentris, lengan kromosom tepat berada di tengah, sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan yang sama panjang. Yang kedua yaitu submetasentris. Pada bentuk submetasentris, kromosom memiliki sentromer yang terletak hampir di tengah, sehingga kromosom memiliki lengan yang panjangnya hampir sama. Yang ketiga adalah bentuk kromosom subtelosentris atau disebut dengan akrosentris. Pada bentuk ini, sentromer terletak hampir di ujung, sehingga lengan kromosom yang satu pendek dan yang satu panjang. Dan yang keempat adalah bentuk telosentris. Pada bentuk telosentris, sentromer ada di ujung lengan, sehingga seolah-olah kromosom hanya memiliki 1 lengan saja. Nah, anak-anak, itu tadi tentang kromosom dan gen yang sangat penting dalam pewarisan sifat. Kemudian, pewarisan sifat sendiri dikenalkan pertama kali oleh seorang ahli botani. Dia juga seorang pendeta yang berasal dari Austria, bernama Gregor Mendel. Gregor Mendel pertama kali melakukan penelitian menggunakan kacang kapri atau ercis dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah memiliki ciri yang mudah dibedakan. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang pada tanaman kacang kapri. Kemudian yang ketiga, kacang kapri atau ercis memiliki daur hidup yang relatif pendek dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kacang kapri atau ercis dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sangat banyak. Dari hasil penelitiannya inilah dihasilkan hukum pewarisan sifat yang disebut hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum pertama Mendel disebut juga hukum segregasi. Sedangkan hukum kedua Mendel, pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas. Dengan kata lain, sifat yang diakibatkan satu gen tidak mempengaruhi sifat yang diakibatkan oleh gen lain. Hukum
kedua Mendel disebut juga dengan hukum asortasi. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari pada pewarisan sifat bagian 1. Untuk selanjutnya, kita akan masih mempelajari tentang pewarisan sifat bagian kedua. Oke, tetap belajar di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.